Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman apoteker pengurus cabang Kabupaten Tabalong yang memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya sebagai moderator di acara webinar apoteker guru tamu dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, terima kasih pula kepada adik-adik SMK Negeri 1 Murung Kuda yang telah berhadir di acara webinar ini. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Dan teman-teman apoteker nih gimana juga kabarnya? Ya alhamdulillah semoga baik saja. Alhamdulillah baik. Ya, ya pada kesempatan kali ini PC Tabalong Kabupaten Tabalong pada kesempatan kali ini akan mengadakan acara webinar apoteker guru tamu dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari World Pharmacist Day atau biasa dikenal dengan Hari Farmasi Sedunia. Nah, biasanya Hari World Pharmacist Day ini Hari Farmasi Sedunia ini teman-teman kalau bisa adik-adik yang lainnya di-mute dulu ya. Saya ingat lagi untuk Umi Setiawati di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara dari moderator ataupun dari pemateri nantinya. Oke, kalau sudah di-mute semuanya, saya lanjutkan lagi ya. Ini masih ada beberapa yang belum di-mute ya. Untuk Radiatu Najwa dan Desma Juriati silakan dimulai karena Mas Toro, Kak, kamu bisa jangan mau unmute. Ada dah di sini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari World Pharmacist Day, di mana Hari World Pharmacist Day ini diperingati setiap tanggal 25 September setiap tahunnya. Nah, pada tahun ini karena masih dalam keadaan pandemi sehingga dilaksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemarin tanggal 25 sudah diadakan atau dimeriahkan dengan acara video edukasi dari apoteker untuk masyarakat. Kemudian acara yang kedua kemarin sudah dilaksanakan juga apoteker bersama ibu-ibu PKK seluruh Indonesia dan sudah dilaksanakan di Kabupaten ibu-ibu PKK di Kabupaten Tabalong. Nah, pada kesempatan yang ketiga ini acara webinar apoteker guru tamu yang diadakan pada sesi ini adalah offline dan online. Nah, kebetulan di tempat kita ini karena masih dalam keadaan pandemi dan tidak boleh berkumpul semuanya, jadi dilaksanakan dalam acara webinar. Nah, untuk tujuan apa sih diadakannya acara ini? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, edukasi serta pengalaman di bidang farmasi khususnya pekerjaan kefarmasian. Nah, jadi adik-adik nanti akan bisa mengetahui bagaimana sih perjalanan dari kakak-kakak apoteker ini atau ibu-ibu apoteker ini atau bapak-bapak ini dalam menjalankan kefarmasiannya dan pekerjaan apa aja sih yang bisa dilaksanakan oleh apoteker dalam bidang manapun. Nah, nanti pembicara akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, oke, saya akan memperkenalkan dulu saya ini siapa ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Oke, saya sendiri adalah apoteker Suhantoro Sarjana Farmasi, biasa dipanggil apoteker Toro
atau Toro aja nggak apa-apa. Nah, saya bekerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Tabalong, di Puskesmas Sikun ya. Jadi teman-teman misalkan berobat di Puskesmas Sikun akan menemui saya secara langsung, karena saya akan berhadapan langsung menyerahkan kepada pasien. Dan itu adalah salah satu tugas dari tupoksi apoteker. Oke, terus saya akan memperkenalkan narasumber. Yang ketiga narasumber ini yang pertama itu Ibu Apoteker Siti Rezeki Sarjana Farmasi. Nah, beliau ini bekerja di Rumah Sakit Badarudin Kasim Tanjung, tapi di bagian CSSD. Nah, mungkin adik-adik masih belum mengerti apa itu CSSD. Nanti beliau akan menyampaikan apa itu CSSD dan pekerjaannya apa di rumah sakit tersebut. Terus yang kedua adalah pemateri dari Ibu Apoteker Afifah Sarjana Farmasi. Beliau adalah apoteker di bidang pengawasan obat dan makanan, atau biasa dengan disingkat Badan POM ya. Jadi nanti apa sih tupoksi dari apoteker di BPOM ini, nanti beliau akan menyampaikan. Terus yang ketiga adalah pemateri dari Bapak Apoteker Haris Fadilah Sarjana Farmasi. Nah, beliau adalah bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit Pertamina. Jadi misalkan teman-teman atau adik-adik yang menebus di apotek rumah sakit nanti akan bertemu dengan beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu dan acara ini, saya akan membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan untuk adik-adik sangat bermanfaat bagi adik-adik yang ingin lanjut ke program apoteker dan menjadi apoteker generasi selanjutnya. Oke, acara yang kedua adalah sambutan Ketua IAI Pengurus Cabang Kabupaten Tabalong, yaitu Bapak Apoteker Ahmad Baihaqi Sarjana Farmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kepada Bapak Moderator Apoteker Hantoro. Hari ini ada kegiatan apoteker guru tamu yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Di sini ada 3 pemateri yang insya Allah akan memberikan ilmunya pada adik-adik sekalian. Ini bertepatan dengan World Pharmacist Day yang diselenggarakan tiap tahunnya pada bulan September. Kebetulan ada rangkaian beberapa acara sampai bulan Oktober ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami kerjasamanya. Kemudian kepada para pemateri yang bersedia memberikan waktunya dan men-share ilmu-ilmunya kepada adik-adik. Tak lupa pula, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia yang saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Pada kegiatan ini diharapkan nanti adik-adik mengikutinya sampai habis dari awal sampai akhir. Nanti kepada penanya yang terbaik nanti bisa diberikan sedikit reward dari pihak apoteker. Semoga adik-adik setelah mengikuti acara ini dapat sedikit gambaran bagaimana kerjanya nanti setelah menjadi apoteker. Tidak berpanjang kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara guru tamu apoteker mengajar di SMK N1 Murungpudak saya resmi secara ini dibuka.
Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Peter Aris. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Langsung. Pokoknya ada surprise ya tadi pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa. Untuk yang beragama Kristen dan yang lain bisa mengikuti dengan berdoa dalam hati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita berjalan lancar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Peter Haris. Dan acara selanjutnya adalah foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi adik-adik dan teman-teman silakan aktifkan dulu webcamnya. Sementara aktifkan dulu untuk kita akan screenshot ya. Jadi kalau yang masih belum aktif yang namanya aja silakan aktifkan dulu untuk sementara. Minta beberapa waktunya, beberapa menit ya untuk kita dokumentasi. Jadi teman-teman yang masih belum aktifkan webcamnya atau kameranya silakan aktifkan dulu. Nanti aba-aba dari saya ya. Oke, masih ada yang belum mengaktifkan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Terus gelombang kedua. 1, 2, 3. Terus gelombang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan mengaktifkan
video webcamnya. Oke, kita lanjutkan penyampaian materi dari ketiga pemateri ini. Yang pertama adalah pemateri Ibu Apoteker Rezeki Sarjana Farmasi. Nah, biasa beliau dipanggil Apoteker Yani. Tempat tanggal lahir Bogor 23 September 1982, beragama Islam dan beralamat di Tanjung Selatan. Nah, apoteker Ibu Yani ini berpendidikan di apoteker UMS ya. Oke. Dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Badarudin Kasim Tanjung dan di bagian CSSI. Oke, waktu dan tempatnya kami pasarkan Ibu Siti Rezeki. Selamat siang teman-teman semua ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kepada IAI Tabalong ya untuk kita bisa branding apoteker. Ini sekedar perkenalan aja dari saya. Nama resmi saya Siti Rezeki S Farm APT ya. Cuma panggilannya mungkin kalau nanti kita bisa waktu, terus teman-teman ada yang mau bisa datang ke rumah sakit, tapi cari yang CSSD atau Rizky CSSD ya. Mungkin kalau carinya Siti Rezeki nggak ketemu nanti. Kita kali ini acara kita membahas tentang untuk kehati-hatian dalam peredaran obat secara online ya. Saya hanya membahas sedikit aja karena saya yakin teman-teman di sini kalau tadi Dagus Ibu 100% pasti sudah paham ya. Kan sudah ya. Kalau masalah Dagus Ibu gimana cara mendapatkan obat, gimana cara menyimpan obat, sampai gimana cara membuat obat pasti sudah paham. Mungkin kalau saya ngomong lagi jadi basi ya. Jadi halu nanti ya. Jadi saya hanya menekankan ini cara mendapatkan informasi yang secara online ini ya. Beberapa hari kemarin itu saya di beranda saya di Facebook itu banyak gambar seledri ya. Seharian. Seledri semua itu ya. Itu efek dari pandemi COVID ya. Karena semua pakai online, live lagi ya, dari jual bejaka live, jual ikan asin live, semua live. Jadi cari informasi sekarang semua via online. Nah, di sini teman-teman karena sudah dibekali oleh pengetahuan tentang harus hati-hati dalam sharing informasi ya. Teman-teman punya tanggung jawab untuk saling berbagi informasi sama teman-teman sekitar, sama keluarga sekitar. Kalau misalnya nih kasusnya ada toko obat yang pasang iklan jual obat COVID. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih sumbernya dari mana, infonya dari mana, ada izinnya atau enggak gitu ya. Ya, jadi jangan buru-buru nge-share juga. Ya, gitu ya. Kalau memang perlu informasi yang jelas, bisa teman-teman datangi apoteker, bisa datang ke puskesmas pun ya, sama Mas Toro ya. Bisa ke sekolah, ketemu sama ibu gurunya yang apoteker juga, dan ke apotek-apotek lain yang ada apotekernya ya. Nggak apa-apa, ketemu apoteker aja cuma pengen tanya nggak apa-apa, konsul aja nggak apa-apa, nggak perlu obat-obatnya ya. Oke ya. Nah, itu aja yang saya mau tekankan untuk materi yang Dagus Ibu ya. Selanjutnya saya mau bahas mengenai praktisi saya adalah praktisi CSSD di Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim.
Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu ya CSSD itu apa. Kok apoteker ada di CSSD? Apa itu CSSD ya? Mana binatangnya? Kayak apa nyawanya ya? Sekarang kita urai dulu ya. CSSD itu kepanjangannya adalah Central Sterile Supply Department ya, CSSD. Dari situ kita lihat ada kata steril. Sekarang kita lihat dulu, kita urai dulu nih, steril itu apa sih? Mungkin teman-teman udah sering ya, itu banyak kan, ada steril, ada apa-apa di steril, ada makanan steril. Sebenarnya steril itu apa? Sterilisasi itu apa gitu ya? Kita urai dulu ya. Oke Mas Toro, next. Nah, ini ya. Steril adalah suatu keadaan bebas dari mikroorganisme termasuk endospora. Sementara sterilisasi adalah suatu proses pengelolaan peralatan atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk mikroorganisme baik bakteri, virus, fungi, dan parasit termasuk endospora melalui proses fisika dan kimia dengan menggunakan mesin sterilisator. Jadi kalau steril adalah suatu kondisi, sementara sterilisasi adalah proses untuk mencapai suatu kondisi tersebut. Ya. Di sini saya garis bawahi endospora. Apa sih endospora itu ya? Kenapa nih endospora saya kasih tinta merah gitu ya? Nah, endospora adalah satu bagian dari mikroorganisme di mana dia bisa mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Jadi mau dia dipanasin dia hidup, mau dalam kondisi dingin dia hidup, mau dibanting-banting dia hidup, disiksa kayak apa dia hidup. Nah, itulah kita ya, baik dalam tubuh kita maupun yang di alat medis. Itu musuh apoteker ya. Ya, kenapa jadi musuh apoteker? Karena ini yang diserang oleh namanya antibiotik. Ini loh musuhnya antibiotik, ini endospora. Nggak mungkin kan endospora yang ada dalam tubuh kita terus kita dimasukin ke mesin steril, nggak mungkin. Yang ada kita ikut mati nanti ya. Nah, jadi yang dibunuh ini adalah endospora. Jadi antibiotik ini, kalau dalam tubuh yang menyerangnya ini menyerang endospora. Itulah sebabnya antibiotik harus digunakan sesuai dosis, harus dihabiskan agar si endospora ini tidak bermutasi dan sampai dia resisten. Nah, untuk alat medis yang digunakan dalam proses pembedahan itu perlu juga karena dia kan digunakan untuk proses pembedahan. Dia bisa terpapar yang namanya mikroorganisme dan mikroorganisme ini ya bisa dia memiliki endospora ini. Nah jadi memang ini musuh kita ya, ini yang harus dimusnahkan ya. Next Mas Toro. Balik. Nah, ini apa namanya metode sterilisasi. Kalau berdasarkan kamus besar kita apoteker, tenaga kefarmasian, kamus besar kita itu Farmakope Indonesia. Di sini saya pakai Farmakope Indonesia edisi keempat. Di situ metode sterilisasinya adalah 5 di situ ya. Bisa dibaca sterilisasi uap, panas kering, gas, radiasi ion, sterilisasi dengan penyaringan. Saat ini di rumah sakit kami menggunakan sterilisasi panas kering ya. Next, Mas Toro. Nah, ini dia pengertiannya ya. CSSD adalah Central Sterile Supply Department, yaitu pelayanan sterilisasi yang digunakan melalui sistem satu pintu agar kualitas bahan steril yang dihasilkan terjamin mutunya, terstandarisasi, sehingga terjadi efisiensi biaya dalam pelayanan sterilisasi di rumah sakit. Next. Mas Toro. Ya. Nah, ini tujuannya ya. Bisa dibaca tujuannya. Sebelumnya Mas Toro masih tujuan CSSD. Ya, ini tujuan dari CSSD ya. Apa dia bertujuan untuk yang keempat poin ini? Karena sebelum ada CSSD, sentral steril ya, rumah sakit tetap melakukan sterilisasi. Hanya saja prosesnya dia desentralisasi. Desentralisasi ya, beda dengan sentral steril. Kalau sentral steril itu tersentral, dia sterilisasinya tersentral. Sementara desentral dia tidak tersentral. Jadi tiap ruangan melakukan sterilisasi masing-masing. Nah, teman-teman bisa bayangin nih ya, semua melakukan tindakan, semua ruangan melakukan sterilisasi sendiri-sendiri, kira-kira terjamin tidak mutunya? Kira-kira terstandar tidak mutu sterilisasinya? Terus efisiensi nggak biaya listriknya?
Terus apa namanya, biaya MP-nya, waktunya, tenaganya, otomatis tidak efisien ya. Makanya jadi ada yang namanya CSSD, dia tersentral, yaitu untuk membantu unit lain membutuhkan steril, dia bisa menurunkan angka infeksi karena bekerja sama dengan PPI atau pencegah pengendali infeksi ya. Dia mengefisienkan juga tenaga medis, dia menyediakan dan menjamin kualitas hasil sterilisasi ya, itu gunanya ya. Oke, next Mas Toro. Nah, ini sejarah CSSD di Indonesia ya. Awalnya CSSD itu merupakan sub dari instalasi farmasi rumah sakit yang dipimpin oleh apoteker. Karena pekerjaan kefarmasian itu tidak hanya obat, tidak hanya depan kotak itu aja ya, melayani obat, ngambilin obat, kasih nerima terus bikinin ambil obat, kasihkan ke pasiennya, tidak hanya itu ya. Banyak kegiatan-kegiatan farmasi yang ada di instalasi farmasi ya. Ada dia membuat sediaan parenteral, ada dia membuat sediaan infus, dia ini berayo dingin bapak. Oke. Tapi tetap dikelola oleh apoteker ya. Itu sebabnya kenapa saya ada di sini ya. Karena itu tanggung jawab kita apoteker, jangan sampai diambil oleh tenaga lain ya. Apakah website kampus ya makalah kanan Itu ya sebabnya. Pasti beda. Ini kopi creamy latte. Kopi ya. Kopi kopinya lo lembut, enggak bos. Kak, ikutan sini aku yuk. Enggak ada noda hitam baru. Yang komplit mixer serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal. Di rumah sakit Haji Badarudin Kasim, linen itu merupakan bagian dari CSSD. Kami mengelola linen juga karena itu hanya berbeda material dengan alat medis. Kalau alat medis menggunakan stainless, linen itu materialnya adalah katun. Jadi hanya berbeda material saja, tapi prosesnya tetap sama. Ada penerimaan, dekontaminasi, pengeringan, penyetrikaan, dan teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan di session berikutnya aja, oke? Lanjut Mas Toro. Nah, ini untuk alat kesehatan. Pengertian alat kesehatan adalah ini, alat kesehatan terbagi menjadi dua, ada non steril pun dia dibagi dua lagi, ada single use, ada reuse. Ada lagi alat kesehatan yang kedua yaitu steril pun ada single use dan ada reuse ya. Single use di sini adalah sekali pakai. Kalau reuse adalah bisa berulang kali, bisa berulang, use digunakan. Jadi bisa berulang kali digunakan ya. Next. Nah, use. Kalau ini PMR itu adalah alat-alat yang single use tapi bisa di reuse ya. Bisa di reuse. Next, Mas. Nah, ini ya, tidak semua alat medis itu bisa di reuse ya. Kalau untuk BMHP, bahan medis habis pakai, itu nanti ada tandanya. Contohnya yang di sini saya contohkan adalah fluid injeksi. Di sini keterangannya adalah single use only. Di sini karena keterangannya single use only, tidak boleh gunakan reuse. Dia hanya boleh digunakan untuk sekali pakai saja, ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk reuse. Sementara yang di sebelahnya itu adalah simbol untuk penggunaan reuse ya. Di situ ada tanda 2 disilang. Itu artinya dia adalah single use reuse. Kalau dia mau digunakan reuse, alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah lebih baik dia digunakan single use kalau memang sakit memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kalau memang dinilai barang itu harganya sangat mahal sekali dan jarang untuk keluar, misalnya dengan steril EO, karena di situ di keterangan di IFU-nya adalah steril EO, ya, berarti sterilnya ethylene oxide, dia bisa digunakan, dia bisa disteril kembali
menggunakan steril exit ya. Itu pun kalau rumah sakit memiliki steril itu hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja ya. Jadi alat-alat yang masuk ke steril CSSD itu tidak apa yang salah yang pot itu kan nggak salah. Nggak mau masuk. Iya makanya aku kalau nggak ngeliat itu aku nggak tahu terus lihat sampai mana. Next Mas Toro. Ya, ini beberapa quotes tentang kami ya, bisa dibaca sendiri. Itu mungkin mohon maaf karena keterbatasan jaringan dan kita jarak jauh ya. Saya sebenarnya lebih suka kalau offline ya, jadi kita bisa berinteraksi, bisa ketemu. Kalau memang ada teman-teman yang mau ditanyakan atau sekira ada yang belum jelas, bisa nanti dijawab ke nomor saya tadi. Mungkin teman-teman sudah dapat materinya, atau bisa ditanyakan ke nanti di akhir acara, atau bisa datang ke rumah sakit ya, cari saya, oke? Buat saya, satu, kita punya keistimewaan untuk dalam hal obat ya. Cuma kita yang punya pengetahuan itu. Profesi lain tidak punya. Tapi jangan menjadikan keistimewaan kita itu membatasi kita dari ilmu pengetahuan yang lain. Karena masih banyak pekerjaan kefarmasian selain dari instalasi farmasi di rumah sakit, di apotek, ya, di klinik, banyak. Teman saya apoteker, ada yang jadi kasih di rumah sakit, jadi penyuluh KB, dia bisa jadi quality control di pabrik jamu, di pabrik parfum, makanan, banyak. Jadi jangan terbatas hanya di, terus saya mentok nih nanti habis lulus SMA, saya mau kemana, lulus SMK farmasi, saya kemana ya, udahlah saya di apotek aja. Jangan gitu ya, jangan menjadikan keistimewaan kita itu membatasi diri kita sendiri. Kita masih bisa berkarya, kita masih bisa luas jangkauannya ya. Teman-teman bisa ambil apoteker, bisa ambil S1, S2, S3 ya. Malah sekarang ada apoteker yang ke lulusan farmasi nuklir. Nah, tuh, saya malah pengen bisa tuh ada yang branding apoteker untuk jurusan itu ya, pengen tahu saya. Nah, untuk itu nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung japri ke gurunya atau di chat di sini ya, atau nanti gimana Pak moderatornya. Oke, saya cukupkan materi saya di sini aja. Atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemateri Ibu Apoteker Siti Rezeki yang telah memaparkan materinya mengenai apa itu CSSD dan apa itu bagaimana kerja di dalam bidang rumah sakit bagian CSSD. Tes Mas Toro, untuk jelas? teman-teman ya, Jelas Mas Toro. Jelas. Karena suaranya balik, sayangnya jadi Untuk teman-teman jangan khawatir, nanti akan kami share materinya melalui ibu gurunya. Nanti kami ketiga materi ini nanti akan di-sharekan kepada ibu gurunya. Nanti ibu gurunya bisa men-sharekan kepada karyanya adik-adik. Dan nanti juga misalkan adik-adik mau bertanya, silakan japri aja ke gurunya masing-masing. Nanti silakan ketik aja atau silakan chat aja melalui grupnya. Nanti akan di-share kepada kami dan kami akan bacakan materi pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya pemateri dari Ibu Apoteker Afifah Sarjana Farmasi. Nah, beliau beralamatan di Kabupaten Tabalong, Kecamatan Kalua ya. Bisa dibaca, terus kemudian tempat lahir di Kalua 31 Juli 1993. Kemudian riwayat pendidikannya SD di Pulau 1 Kalua, MTS di Kalua, kemudian sarjana SMK Farmasi di Banjarmasin di ISKI ya.
Kemudian di D3-nya juga sama, di Banjarmasin juga diisi. Kemudian S1 melanjutkan di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung dan menempuh pendidikan profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk riwayat pekerjaannya, beliau ini bekerja di Badan POM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebagai penanggung jawab di apotek bersama. Oke, waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Ibu pemateri, Ibu Apoteker Afifah Sarjana Farmasi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Apoteker Suhantoro. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Bisa di next slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Afifah Sarjana Farmasi. Sekarang saya bekerja di staf kantor Badan POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memberi gambaran dunia kerja apoteker di BPOM. Oke. Sebelumnya, next Mas. Sebelumnya kita tahu apa sih kerjaan apoteker di BPOM, maka kita mengetahui dulu apa sih visi dari Badan POM. Visi dari Badan POM sendiri adalah obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Next. Nah. Misi Badan POM adalah membangun SDM yang unggul terkait obat dan makanan. Yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Yang keempat adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Next, Mas Taro. Sebelum masuk ke peran apoteker di BPOM ya, sebelumnya saya ingin berbagi dulu apa itu sih UPT BPOM. Mungkin sebelumnya kita atau adik-adik semua di sini mengenal BPOM itu hanya ada di Banjarmasin ya. Balai Besar POM hanya ada di Banjarmasin dan setiap provinsi itu hanya ada satu. Mungkin, nah sekarang ini semenjak September 2018 dibentuk 40 lokal pengawas obat dan makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya kita di Kalimantan Selatan ini. Next, Sarah. Ada next ya. Nah, 2 lokal pengawas obat dan makanan itu ada 2 di Kalimantan Selatan ini. Yang pertama adalah Lokapom Kabupaten di Hulu Sungai Utara, dan yang kedua adalah Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk Lokapom di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri ini, ruang lingkup kerjanya dia adalah mengawasi obat dan makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Kabupaten Tabalong, dan di Kabupaten Balangan. Jadi sekarang itu, mungkin adik-adik belum tahu ya, BPOM itu mungkin hanya ada tahu di Banjarmasin, tapi sekarang sudah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau di Amuntai alamatnya, dengan ruang lingkup kerja tadi termasuk salah satunya adalah Kabupaten Tabalong, HSU atau Amuntai, dan Kabupaten Balangan. Next, Mister. Kita masuki apa sih peran dari kita farmasis ya, dari kerja di BPOM itu. Peran dari farmasis atau apoteker ataupun TTK ataupun AA di BPOM, yang pertama itu memastikan adalah menjaga mutu sediaan farmasi. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi. Yang ketiga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga BPOM. Next. Apa sih kemampuan atau soft skill yang harus kita miliki seorang farmasis yang bekerja di BPOM? Yang pertama harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik. Yang kedua harus mempunyai jiwa kepemimpinan.
Mbak Siti Rezeki minta di-mute. Yang ketiga, bekerja keras dan pantang menyerah. Yang keempat ada kejujuran. Kemudian yang kelima adalah manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Next. Inilah tugas dari BPOM sendiri. Jadi apoteker ataupun tenaga teknisnya tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud, mengawasi obat dan makanan yang dimaksud itu adalah ada obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, jadi BPOM itu juga mengawasi untuk peredaran kosmetik, kemudian pangan-pangan makanan yang kalian makan. Itu diawasi oleh Badan POM. Next. Pengawasan BPOM yang dijelaskan tadi ada pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan sebelum beredar artinya pengawasan obat yang diawasi oleh BPOM itu sebelum obat rilis berada di pasaran atau sebelum obat itu ada dijual di pasaran. Jadi Badan POM itu mengawasi bagaimana produk obat dan makanan itu, khasiat, manfaat, standarnya, apakah sudah sesuai mutu. Kemudian ada lagi pengawasan selama beredar. Jadi selama beredar ini, obat-obat yang ada di pasar, yang ada di apotek, di toko obat, dan di sarana lain, kita juga awasi, kemudian kita uji nanti apakah hasilnya sama, apakah hasilnya tetap baik, atau hasilnya tidak baik, seperti itu. Dengan tujuan akhir kita adalah untuk obat makanan itu aman sampai di tangan masyarakat Indonesia. Next, Mas Nero. Kewenangan BPOM itu yang pertama adalah menerbitkan izin edar, produk, dan sertifikasi. Yang kedua, melakukan intelijen atau penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk tindak pidana yang melanggar, misalnya menjual obat-obat yang ilegal, obat-obat yang tidak memiliki izin edar. Kemudian ada pemberian sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan. Next. Tugas UPT BPOM yaitu adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Next. 3 pilar sistem pengawasan sebelumnya. Sebelumnya, Mas Nora. 3 pilar sistem pengawasan BPOM, yaitu ada 3 pilar ya. Yang pertama adalah BPOM. BPOM itu adalah memastikan atau mengawasi sebelum dan setelah produk obat makanan yang beredar. Dia akan mengawasi sebelum dan setelah produk itu aman, bebas dari bahan-bahan berbahaya. Yang kedua adalah dari pihak industri. Pihak industri itu harus menjamin mutu, manfaat, dan khasiat obat agar obat yang dihasilkan itu mempunyai khasiat yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik. Yang ketiga, untuk masyarakat dan adik-adik di sini juga harus cerdas memilih obat dan makanan yang dikonsumsi dalam menyikapi informasi yang beredar. Jadi, masyarakat, apoteker di Badan POM itu juga mengedukasi masyarakat supaya nih milih jajannya harus yang benar. Dari anak-anak mungkin apakah ada yang pernah lihat ya mobil lab kami yang beroperasi di sekolah SD gitu ya, yang akan melakukan pengawasan obat dan pengawasan makanan yang beredar di sekolah-sekolah seperti itu, di pasar. Kita awasi, kemudian kita edukasi masyarakatnya untuk memilih makanan dan obat itu secara yang baik, yang memiliki izin edar. Next. Oke, Mbak Afifah, waktunya sekitar 3 menitan lagi ya. Iya. Nah, pengawasannya itu tadi yang saya jelaskan pre-market, itu adalah pengawasan di industrinya, di industri obat misalnya, di industri
industri jamu. Nah, jadi sebelum dia beredar di pasaran, nah jadi dia akan diberikan diuji dulu setelah keamanan mutunya terjamin, maka dikeluarkan izin edar. Next. Nah, kemudian kawasan post market itu, jadi kita itu ada memeriksa ke sarana produksi, kemudian kita bisa memeriksa ke sarana distribusinya. Kita setiap bulan itu melakukan sampling, menguji apakah produk-produk itu aman, apakah produk-produk itu sesuai dengan yang mereka daftarkan pertama kali, baik itu untuk obat, makanan, kosmetik, dan lain-lainnya. Kemudian kita mengawasi iklan, mengawasi label ya. Jadi iklan itu tidak sembarangan, kita juga mengawasi. Nanti kalau ada iklannya yang menyebabkan masyarakat itu salah tafsir, itu bisa kita kasih peringatan ya. Kemudian label itu juga tidak sembarangan, bagaimana label yang benar, seperti itu. Kemudian kita ada monitoring efek samping ya. Monitoring efek samping seperti yang ranitidin. Kemudian ada pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian seperti di apotek, rumah sakit, klinik ya. Itu untuk menjamin bahwa obat-obat yang didistribusikan itu adalah obat-obat yang aman, yang mempunyai izin edar. Next. Ya. Ini adalah pengawasan khusus, biasanya itu kalau mau hari raya atau mau Natal biasanya banyak parsel ya salah satunya. Nah, di situ kita sering melakukan kegiatan intensifikasi namanya untuk menghindari makanan-makanan yang beredar itu yang kadaluarsa atau expired seperti itu. Jadi, kita lakukan intensifikasi agar masyarakat ini tidak sampai mengkonsumsi makanan-makanan expired yang dimasukkan di dalam parsel seperti itu ya. Kemudian untuk kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang mengandung bahan berbahaya juga bisa kita lakukan razia. Yang online juga kita tidak lupa ya, pengawasan melalui online cyber itu juga dilakukan ya untuk obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Next, Sarah. Ya, ini izin-izin edar yang diterbitkan oleh BPOM ya, obat tradisional, suplemen, kosmetik, kemudian izin pangan ya. Pangan ini biasanya BPOM RIMD, kalau izin kosmetik itu BPOM NA, kalau suplemen itu izin BPOM SD, SI ya. Kalau OT itu BPOM TR, biasanya di kemasan obat, OT atau kosmetik ada BPOM itu seperti itu. Berarti itu sudah kita teruji keamanannya. Seperti itu. Next, Mas Toro. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua. Mungkin sedikit memperkenalkan ya, kantor Badan POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu beralamat di Jalan Haji Saban Effendi nomor 70, Sungai Malang di Amuntai Tengah. Bisa kepoin Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube-nya di BPOM HSU. Ya, kemudian terakhir ada next Mas Toro terakhir sedikit. Nah, kita punya ULPK ya, Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Mungkin ada adik-adik yang ingin ditanyakan mengenai BPOM atau ada yang ingin dilaporkan mengenai BPOM, bisa mengadukan ke ULPK, bisa juga melalui media sosial ya, dengan cara di DM ya, di Facebooknya atau di Instagramnya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Apoteker Suhantoro selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Arifah Samira Farmasi yang telah memaparkan materi yang telah dibawa mengenai Badan POM ya, pekerjaan di Badan POM. Sangat menarik sekali teman-teman tadi pekerjaan mengenai di dunia Badan POM ini banyak sekali ilmu yang didapatkan dari tugas Badan POM, wewenang, kemudian juga pilar BPOM itu sendiri yang dapat mengelola industri masyarakat serta pengawasan dan izin edar dari kosmetik maupun obat-obatan yang lainnya. Sangat bermanfaat sekali ya materinya. Oke, kita langsung ke materi yang ketiga ya. Saya ingatkan lagi kepada adik-adik yang mau bertanya, silakan japri ke guru masing-masing. Nanti gurunya tersebut akan mengirimkan ke grup kami. Oke, kita masuk ke sesi pemateri yang ketiga. Pemateri ketiga ini akan dibawakan oleh Bapak Apoteker Haris Fadilah Sarjana Farmasi. Beliau adalah
apoteker yang bekerja di Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Kemudian ini ada CV singkat dari beliau, tanggal lahir di Tanjung, tanggal 24 Maret 1990, kemudian beliau menempuh pendidikan dari SMK Farmasi, sama seperti Ibu Afifah tadi, di ISPI, kemudian melanjutkan S1 di Surabaya. Ya, ya. Kami yang share screen, Mas Toro. Oh ya, boleh. Cuma ini pertanyaan aku nggak ada ini. Wah, ini kan? Ini mana sana ya? Oke, Mas Toro, lanjut aja, lanjut. Ya, silakan. Oke. Saya lanjut membacakan CV beliau ya. Kemudian melanjutkan program apoteker di Universitas Surabaya. Pekerjaan beliau dari pertama sampai sekarang, yang pertama itu adalah sebagai penanggung jawab apotek di Sinar Pharma dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Burung Pudak. Mungkin adik-adik kalau yang baru ini mungkin belum tahu ya, karena kan tahun 2015 kemarin baru keluar. Kemudian dan sekarang beliau bekerja di apoteker Rumah Sakit Pertamina Tanjung sampai sekarang. Jadi jika teman-teman yang pernah berobat atau menebus di apotek tadi, apotek Sinar Pharma maupun di Pertamina Tanjung, itu pasti akan menemui beliau yang sedang melayani penyerahan resep. Untuk waktu dan kesempatannya silakan untuk pemateri yang ketiga, Bapak Apoteker Arif Fadilah, Sarjana Farmasi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Mas Toro, screen-nya dari Mas Haris saja. Nggak bisa di situ. Di ulunnya mecer kan? Yang dari sini aja langsung share screen. Ya, silakan. Izinkan. Mas Toro, lanjut aja nggak? Ya, silakan. Saya dari sana, langsung kita mulai aja. Nggak jadi kan di situ. Sudah bisa mencat. Materinya udah di share screen aja. Intinya izinkan sini men-share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali Pertamina Tanjung. Di sini saya cuma menjelaskan Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Perlu diketahui, Rumah Sakit Pertamina Tanjung ini hanya salah satu unit dari Pertamedika, di mana kita mempunyai 18 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengikuti dari unit Pertamina.
acuan dasar yang pertama adalah standar pelayanannya, pelayanan kefarmasian. Ini Assalamualaikum. salah. Iya, Kartika Dewi. Ya, silakan lanjut. Maaf, putus. Ya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin jaringan di sana ada gangguan. Saya ingatkan lagi teman adik-adik kalau mau bertanya silakan jadi di ya. Bisa bertanya pada yang materi 1 atau materi 2. Jadi bisa nanti bertanya pada materi yang ketiga ini. Mas Toro? Ya. Mas Toro, gimana? Ya, dengar. Jelas Mas Toro? Ya, jelas. Oke. Maaf untuk gangguannya, kita lanjutkan kembali ya. Ya. Untuk standar pelayanan di kefarmasian, kita punya standar acuan yaitu PMK nomor 58 tahun 2014. Jadi di sini adalah suatu standar untuk melakukan segala kegiatan kefarmasian. Nah, tujuan utama dari adanya apoteker, pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, atau disebut dengan pasien safety. Untuk Rumah Sakit Pertamina Tanjung, terdiri dari 3 orang apoteker dan 6 tenaga teknis kefarmasian. Jadi di sini saya jelaskan kembali untuk adik-adik sekalian, ini kan jurusan SMK Farmasi, untuk mencapai tenaga teknis kefarmasian itu minimal harus dengan pendidikan D3. Sehingga nanti baru bisa menjadi sebagai tenaga teknis kefarmasian. Dalam setiap tenaga kesehatan di rumah sakit itu harus mempunyai surat tanda registrasi dan surat praktek. Nah, ini ada perbedaan. Untuk apoteker, dia punya surat tanda registrasi apoteker, sedangkan untuk tenaga teknis kefarmasian, dia disebut dengan STRTTKA, yaitu surat ya, halo? Ya. Kemudian untuk selanjutnya dia harus punya surat izin praktek, baik itu dari apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian. Untuk sekarang disebut tenaga teknis kefarmasian ya, kalau dulu disebut dengan asisten apoteker. Ini gambaran besarnya aja untuk sebagai dari pelayan di Rumah Sakit Pertamina Tanjung, yaitu pertama dia punya farmasi rawat inap, kemudian ada farmasi rawat jalan, dan juga ada gudang farmasi. Semua kegiatan kita ini tersentralisasi. Dalam artian segala kegiatan kefarmasian, baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, itu menjadi satu pusat. Jadi apabila ada permintaan baik dari rawat inap ataupun rawat jalan, dia di satu tempat, tidak dalam bentuk satelit-satelit yang biasanya di rumah sakit lain ada, disebut dengan depo-depo. Jadi misalkan di UGD, untuk rumah sakit lain mungkin teman-teman bisa pernah melihat bahwa ada depo atau satelit UGD, di mana di situ ada outbound
Feedbacknya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk pemilihan obat di Rumah Sakit Pertamina Tanjung ini menggunakan formularium, di mana formularium ini didapat dari pusatnya ya dari Jakarta, kemudian dikirimkan ke seluruh unit Pertamedika, di mana itu jadi acuan dasar untuk membuat formularium sendiri. Mungkin teman-teman masih bingung kenapa disebut formularium. Jadi formularium ini adalah kandungan obat-obatan yang bisa digunakan. Next ya. Kemudian ada farmasi rawat inap. Jadi untuk farmasi rawat inap ini kita biasanya dikatakan dengan resep. Tapi untuk dirawat inap menggunakan catatan pengobatan. Jadi semua jadi satu di situ. Di catatan pengobatan itu ditulis oleh dokter penanggung jawab. Nanti segala resep ataupun perubahan resep, perubahan dosis, ataupun pergantian obat, penambahan obat semua ditulis jadi satu dan disimpan di dalam rekam medis. Sistem yang digunakan untuk farmasi di rawat inap itu menggunakan once daily dose. Artinya gini, once daily dose itu artinya obat kita siapkan untuk 1 hari, bukan sekali pakai. Kalau unit yang kedua biasanya itu menggunakan UDD. Nah, itu adalah sistem yang sekali pakai. Tapi kalau once daily dose artinya kita menyiapkan untuk 1 hari. Contoh misalkan penggunaan 3 kali sehari, jadi kita menyiapkan 3 kali sehari 1 tablet, jadi kita menyiapkan 3 tablet langsung. Kemudian untuk kegiatan di rawat inap, kita juga melakukan evaluasi dan monitoring terapi pasien yang dilakukan oleh apoteker. Kemudian ada visit apoteker mandiri, mungkin agak asing ya mendengar farmasi visit. Jadi kita ada juga untuk di bagian farmasi dengan visit ke ruang-ruang pasien. Terus yang diperiksa apa nih? Yang diperiksa adalah efek samping obat, terus apakah ada penyakit yang tidak terobati. Jadi itu perlu kita kolaborasikan dengan dokter penanggung jawab supaya mendapatkan terapi yang optimal ya. Kemudian ada pelayanan rawat jalan. Ini ada alur-alurnya. Pertama, untuk rawat jalan kita menerima dari berbagai macam, baik itu dari BPJS, ada pasien cash, artinya pasien pembayaran secara tunai, ataupun dari pasien jaminan perusahaan. Karena tersentralisasi, kita menjadi satu pusat kegiatannya. Kemudian untuk alurnya, pertama resep kita terima, kemudian ada screening resep. Screening resep ini artinya kita memeriksa kelengkapan dari resep, apakah sudah jelas jumlah obatnya berapa, terus tulisannya bagaimana. Tapi untuk sekarang ini kita sudah memulai, untuk di Rumah Sakit Pertamina Tanjung sendiri ya, kita sudah memulai secara elektronik, dalam artian kita untuk penulisan resep secara terkomputerisasi. Sudah diketik dulu dari dokternya lewat ruang poli. Jadi langsung muncul di bagian farmasi tahap proses. Ya, mungkin kurang jelas, saya ulang ya. Untuk sekarang ini di bagian farmasi rawat sudah menggunakan CAT dan itu sudah
Ya. Tes. Ya. Maaf ya, ada. Tes, gimana? Mas Toro, suara terdengar? Ya, terdengar. Kemudian yang kedua, yaitu ada komunikasi dengan dokter penulis resep jika ada yang perlu ditanyakan. Dalam artian, apabila ada tulisan resep yang tidak jelas, atau persediaan obat kosong. Setelah selesai penulisan resep, pengecekan resep, kemudian kita melanjutkan penyiapan obat dan etiket elektronik. Tadi etiket elektronik kita jelas secara manual, tetapi sudah terkomputerisasi. Jadi segala kegiatan-kegiatan di farmasi sudah menggunakan komputerisasi, baik stoknya ataupun penggunaan etiket elektroniknya. Setelah selesai penyiapan obat untuk dirawat jalan, melakukan pengecekan kembali dengan orang yang berbeda ya. Artinya bukan orang yang menyiapkan. Ini disebut dengan crossing check. Kemudian sebelum diserahkan ke pasien, diidentifikasi pasien, baik itu nama pasien dan tanggal lahir. Kemudian dilakukan penyerahan obat dan KIE. KIE itu apa? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian kita lanjut ke bagian gudang farmasi. Di gudang farmasi ini adalah suatu kegiatan tempat untuk penerimaan obat dan alkas dari distributor. Distributor ini kita sebut dengan PBF ya, pedagang besar farmasi, dengan bekerja sama dengan pihak logistik. Kemudian untuk penyiapan perencanaan kebutuhan obat dan alkes juga dilakukan di gudang farmasi dengan dasar metode konsumsi. Metode konsumsi ini adalah metode yang melihat jumlah pemakaian per bulan. Nah, kemudian untuk penyiapan obat dan alat kesehatan seluruh unit berdasar permintaannya. Jadi misalkan UGD mempunyai permintaan, baik itu dari Handspoon ataupun Hipapik, jadi dia bakal mengirim permintaan ke unit gudang farmasi. Kemudian untuk penyimpanan obat, untuk di instalasi farmasi, penyimpanan obat berdasarkan farmakologi dan bentuk sediaan. Untuk penyimpanan obat-obat high alert, disimpan di lemari khusus dengan bertanda high alert. Kemudian ada juga emergency trolley, ini adalah obat-obat emergency yang biasanya ditaruh di UGD. Yang pengelolaannya itu harus dicek oleh apoteker setiap hari. Kemudian ada obat narkotika dan psikotropika, disimpan di lemari khusus dengan 2 pintu terkunci yang berbeda, artinya ada 2 kunci. Kemudian yang terakhir ada untuk bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar, contohnya ada klorin, alkohol, itu disimpan di lemari khusus. Biasanya kita punya lemari yang berwarna kuning dan ditandai bahan mudah terbakar. Ini kegiatan yang terakhir yaitu stok opname ya. Jadi di Rumah Sakit Pertamina Tanjung itu selalu dilakukan stok opname tiap bulan. Stok opname itu apa? Yaitu pengecekan jumlah fisik obat dan alkas, disesuaikan karena kita sudah menggunakan komputerisasi. Jadi di komputer itu pun sendiri sudah ada stoknya tersendiri yang berkaitan dengan pihak keuangan. Tetapi untuk di kita unit sendiri tetap menggunakan kartu stok secara manual, sehingga harus dicocokkan antara kartu stok manual dengan stok di komputer.
Oke, sekian gambaran dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Nanti sekiranya kalau ada pertanyaan, ini hanya gambaran dasar saja ya. Jadi kalaupun memang teknisnya bisa ditanyakan kembali. Untuk ini saya kembalikan ke Mas Toro. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Haris Fadila Sadara Harisi yang telah menyampaikan materi mengenai instalasi farmasi rumah sakit di Pertamina khususnya ya. Nah, sangat bagus sekali materinya. Beliau memaparkan apa aja sih syarat dari menjadi apoteker, dan apa aja sih yang harus dipunyai, kemudian pelayanannya itu apa aja, baik pendistribusiannya, kemudian apoteker di ruangan tersebut apa, dari visit, kemudian cara pengecekan, kemudian crossing oleh apoteker lain untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Terus ada KE juga, terus kemudian ada tugas dari bidang itu bagaimana, metodenya pakai apa. Jadi adik-adik bisa mengetahui gambaran sedikit mengenai pekerjaan kefarmasian apoteker yang ada di rumah sakit. Bisa juga untuk tenaga teknis kefarmasian, tetapi nggak sampai seperti apoteker, karena tenaga teknis kefarmasian tugasnya hanya membantu apoteker. Oke, kita selanjutnya ke sesi tanya jawab ya. Nah, saya tekankan lagi, saya beritahukan lagi kepada adik-adik yang mau bertanya mengenai materi yang ketiga, silakan japri juga ke guru masing-masingnya, japri pertanyaannya apa, kemudian namanya siapa dari kelas mana gitu ya, sehingga pertanyaannya itu bisa dicatat dari namanya siapa, kemudian kelas mana, dan pertanyaan ditujukan ke materi yang berapa, yang ke satu, atau ke materi yang kedua, atau ke materi yang ketiga. Oke, sambil menunggu pertanyaannya, ini sudah banyak ya yang masuk. Ada beberapa pertanyaan sangat bagus sekali ya dari respon adik-adik ini. Banyak yang dari pertanyaan mengenai sterilisasi ya, CSSD yang materi 1, kemudian ada juga yang mengenai badan POM tadi. Mungkin yang materi yang ketiga adik-adik bisa dipertanyakan apa sih, pokoknya yang materi yang sudah disampaikan yang oleh pemateri yang ketiga, silakan adik-adik bertanya dulu, langsung japri ke masing-masing gurunya. Belum sih, udah belum sih. Cek sudah masuk suaranya? Ya, sudah masuk. Assalamualaikum ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya terkait materi saya tadi. Saya coba jawab semua dengan singkat ya. Kalau misalnya belum puas nanti silakan tanya sama ibu gurunya atau bisa jawab ke nomor saya. Iya, ya boleh. Maaf Ibu, bisa diulangi? Tapi ada apa tujuan dari CSSD adalah mencegah. Terus endosflora itu apakah termasuk virus, Bu? Bukan, itu bakteri ya, mikroorganisme. Terus ada lagi sterilisasi ion kayak gimana? Sterilisasi ion, macam-macam sterilisasi yang ada di situ nanti silakan bisa dibaca di Farmakope Indonesia edisi 4 halaman kalau nggak salah 1110-an ke sana lah, saya lupa itu. Nanti silakan dibaca-baca ya. Sterilisasi gas juga bisa dibaca di sana. Untuk menentukan kapasitas peralatan di CSSD,
Oke, yang berikutnya adalah menentukan kapasitas peralatan di CSSD ya. Itu ada perhitungannya dan agak ribet ya. Kasarannya saya kasih gambaran kayak gini aja. Misalnya dalam satu hari itu ada SC 3 kali. Paling tidak kita harus punya cadangan 3 set tiap satu tindakan ya. Itu aja gambarannya. Jadi kayak seperti linen. Dalam satu tempat tidur itu harus punya 5 set spray. Ya, gambarannya. Jadi tidak bisa satu tempat tidur nih rumah sakit ada 160 bed misalnya. Terus kita punya spraynya hanya 160, tidak bisa. Minimal 3 pair kita punya ya, cadangan maksimal 5. Terus ada lagi kaitannya dengan ergonomi CSSD ya. Sangat ergonomi sekali ya. Karena kalau tidak ada CSSD itu kan ruangan semua sterilisasi ya. Satu, dia tidak efisien tenaga ngerawat pasien, dia masih alat, random alat segala macam ya, tidak efisien. Tidak efisien waktu, tidak efisien listrik ya, karena bisa aja mereka ternyata mensterilnya bareng. Setelah selesai pelayanan mereka sterilisasinya bareng, otomatis efisien listrik tidak efisien ya. Tidak efisien tenaga, tidak efisien listrik, tidak efisien untuk PMHP-nya juga. Nah, satu lagi untuk alat ya. Alat itu adalah inventaris rumah sakit yang dikelola oleh CSSD dan boleh dipinjam oleh ruangan perawatan. Sekarang kalau misalnya tiap ruangan itu mempunyai dressing set aja, satu macam dressing set nih, satu macam dressing set, otomatis dia hanya punya satu itu aja, ruangan lain bisa tidak punya. Sementara kalau rumah sakit misalnya punya 2 dressing set, itu bisa dipinjam oleh ruangan-ruangan lain, jadi efisien untuk penggunaan untuk jumlah alatnya ya. Itu, terus ada lagi banyak metode sterilisasi, tadi ada kalau nggak salah ada 5 ya. Apakah di rumah sakit menggunakan semua metode sterilisasi yang ada? Tidak. Kami saat ini hanya punya dry heat saja atau panas kering. Harusnya standarnya rumah sakit memiliki 2 tipikal mesin sterilisasi, satu low term, yang kedua adalah high term. Low term itu untuk bahan-bahan yang memang harus di-reuse dalam bentuk plastik ya. Kalau yang karena dia tidak tahan panas, jadi dia harus pakai yang low term, bisa pakai jenisnya kayak plasma atau ethylene oxide. Kalau yang high term sekarang itu memang yang paling bagus menggunakan sistem steam. Cuma rumah sakit belum punya ya, saat ini kita hanya menggunakan panas kering. Ada lagi, tadi PPI ya, PPI itu bukan departemen, PPI itu adalah komite. Jadi komite PPI sama dengan komite medis, komite kefarmasian, yaitu adalah komite. Isinya adalah kepala ruangan dan satpamnya PPI, IPCLN, IPCN. Nah, itu fungsinya PPI adalah pengendali dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi di situ dia nanti mungkin kalau tidak ada CSSD, PPI-nya nggak bisa jalan, karena bagaimanapun CSSD adalah ujung tombak, di situ adalah ujung tombak pemutus mata rantai infeksi ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oh, tadi ada satu lagi ya, apalagi contohnya, apa tadi? Yang sekali pakai, tadi ada lagi kah? Contoh-contoh yang sekali pakai. Yang single use tadi, mana Mbak tadi soalnya? Sudah ya? Sudah semua ya? Ada lagi nggak yang belum saya jawab, meskipun singkat? Oh, selain injeksi ada lagi nggak Bu yang tidak boleh dipakai 2 kali ya? Yang paling mudah itu adalah masker ya. Sekarang kalau masker medis seperti yang masker medis, contohnya seperti ini ya, ini masker medis, ini hanya boleh digunakan sekali pakai, tidak boleh dipakai ulang ya. Cuma mungkin karena kondisi kita pandemi agak mahal, agak sulit dicari, jadi bisa di-reuse gitu ya. Bisa di-reuse ya kalau sama-sama kita yang pakai dan ada sendiri SPO-nya ya, tapi sebenarnya ini tidak boleh di-reuse, ini hanya untuk sekali pakai. Dan kalau ini sudah dipakai bersin atau misalnya teman-teman batuk, ini sudah merasa bagian dalamnya ini sudah
sudah basah, ini harus diganti. Ini 4 jam harus diganti ya maskernya, yang nggak boleh dipakai 2 hari ya. Ini harus sekali pakai. Contohnya itu handscoon juga itu contoh yang sekali pakai. Handscoon itu ada 2, ada handscoon steril, ada non steril ya. Itu sama-sama digunakan untuk sekali pakai. Kalau nanti ya saya rasa waktunya terbatas, jadi kalau nanti kira kurang jelas bisa tanyakan ke WA saya atau tanya sama ibu gurunya ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Rezeki, Apoteker Siti Rezeki. Kemudian ini ada beberapa lagi dari pertanyaan untuk Ibu Afifah yang untuk BPOM ya. Silakan Ibu Afifah. Ya, terima kasih Mas Toro. Ini ada tadi pertanyaan, langsung saja ya untuk menghemat waktu. Yang pertama adalah prekursor itu apa? Prekursor itu adalah bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi. Nah, yang mengandung efedrin, benzodiazepin, ergotamin. Nah, jadi kalau ada obat-obat yang mengandung obat pilek ya, benzodiazepin, nah itu adalah obat-obat yang mengandung golongan prekursor. Yang kedua adalah premarket. Nah, apa itu premarket? Mungkin sudah dijelaskan di slide tadi. Premarket itu adalah pengawasan BPOM sebelum obat beredar. Sebelum obat memiliki izin edar, Badan POM, apoteker-apoteker yang ada di Badan POM, itu melakukan pengujian terhadap khasiat mutu keamanan obat, apakah dia layak untuk dipasarkan atau tidak. Jika layak untuk dipasarkan, maka dia akan memiliki nomor izin edar dan siap dipasarkan atau siap diedarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian apa itu CPOB? Dari Noramini ya nih, kelas 10. CPOB singkatan dari cara produksi obat yang baik. Cara produksi obat yang baik itu adalah sertifikat yang diberikan dari Badan POM kepada industri farmasi, industri yang berolah obat seperti itu ya. Industri yang berolah obat, apakah dia sudah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Badan POM, nah, maka dia akan mendapatkan CPOB, sertifikat CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Itu biasanya punya industri ya, industri farmasi, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir, GB kelas 11, makanan di pinggir jalan seperti buatan itu perlu izin BPOM. Nah, apakah apa tadi ya? Nah, yang ini pokoknya makanan di pinggir jalan seperti makanan siap saji, seperti kayak pentol, atau kita beli salad buah, es, itu tidak perlu izin BPOM. Untuk makanan pangan yang daya tahannya kurang dari 7 hari, itu tidak perlu dengan izin BPOM. Nah, itu kita memang perlu tadi kehati-hatian dalam membeli. Misal ya, kalau kita mau jajan, paman jajannya ini jualannya dekat tempat sampah. Ya, kita bisa mikir ya, oh tempat sampah itu kotor, berarti kita bisa memilih jajanan yang lebih bersih lagi, seperti itu. Jadi untuk pangan itu, untuk yang kurang dari 7 hari, seperti roti juga tidak perlu dari izin dari BPOM. Biasanya itu izinnya dari industri rumah tangga, seperti itu. Jadi untuk pangan yang siap saji yang kurang dari 7 hari, ketahanannya itu tidak perlu izin BPOM. Seperti itu. Terima kasih Mas Tuhantoro. Sepertinya sudah terjawab semua. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Afifah, sarjana farmasi yang telah menjawab pertanyaan dari adik-adik mengenai BPOM tadi ya. Dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang menanyakan untuk materi yang ketiga. Silahkan Bapak Apoteker Haris Fadilah, silahkan dijawab untuk pertanyaan yang ada untuk Oke, Mas Toro. ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Dina kelas 10 ya. Apakah tenaga teknis farmasi itu boleh nggak buka apotek sendiri ya? Untuk tenaga teknis kefarmasian itu tidak bisa ya buka apotek sendiri. Jadi untuk pembukaan apotek sendiri itu harus ada apoteker. Jadi
untuk penanggung jawab harus ada apoteker untuk menempuh pembuka arus kuliah dunia apoteker. Nah, dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Jadi tenaga teknis kefarmasian ini dalam artian adalah ada nggak? Aku nggak dengar suaranya. Ya, ya. Tadi misalkan kamu enggak ya? Gimana? Pak Toro, kedengaran ke suara saya? Ya, kedengaran. Halo? Ya, kedengaran. Jadi pada intinya bisa tenaga teknis kefarmasian itu tidak bisa untuk membuka apotek. Jadi yang bisa membuka apotek harus apoteker. Karena ini terkait izin ya. Nora 10. Pertanyaan Nora Mini ke kelas 10 tadi bertanya screening resep itu apa sih? Oke. Screening resep itu adalah pengecekan resep sebelum kita melakukan proses pengerjaan dari resep. Resep itu kan artinya suatu permintaan ya. Jadi screening resep ini kita artinya memeriksa kembali resepnya itu sudah sesuai atau belum. Di dalam screening resep itu kan banyak ada yang bagian administrasi. Jadi lihat dulu nama dokternya apakah sudah jelas, terus surat izin dokternya apakah sudah jelas, kemudian tanggal resepnya, kemudian nama obatnya, dosisnya, jumlahnya, serta cara pakainya. Kemudian untuk nama pasien yang sasaran awalnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, mengapa untuk pengecekan obat setelah dilakukan pengecekan ini harus dilakukan orang berbeda? Karena pada dasarnya untuk mencegah kekeliruan. Kadang-kadang pada dasarnya kita, kalau untuk diri kita sendiri, dengan orang yang pertama, dia melakukan pengerjaan obat, penyiapan obat, dan juga penempelan etiket. Kadang-kadang dia sudah merasa benar, dan untuk pengecekan ini lebih baiknya karena itu jauh lebih bisa satu pengerjaan semua. Jadi dikerjakan oleh orang yang berbeda. Itu dari pertanyaan Arya Jessica kelas 11. Saya rasa cukup sekian saja Mas Toro pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada pembicara Bapak Apoteker Haris Fadila yang telah menjawab pertanyaan dari adik-adik tadi ya. Pertanyaan sangat bagus sekali ya adik-adik, sangat interaktif sekali. Saya senang sekali melihat keaktifan dari adik-adik ini. Mungkin saya doakan semoga adik-adik ini menjadi apoteker generasi selanjutnya ya. Jadi jangan sampai cuma SMK aja gitu ya. Kalau bisa ya sampai apoteker. Nah, untuk di awal tadi misalkan ada yang bertanya, aku akan menjawab. Nah, nanti tugas dari ibu guru nanti akan memilih pertanyaan yang paling bagus, nanti dipilih dari ketiga materi itu. Nanti ibu gurunya bisa men-share kepada kalian ya. Oke teman-teman, kalau ada yang ditanyakan lagi bisa tanya langsung kepada pematerinya karena sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Kemudian kalau misalkan masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada ibu guru. Nah sekarang saya ingin menampilkan beberapa ada video yang kemarin yang mengikuti lomba video edukasi dari PC Tambelong ke PD IHI Kalimantan Selatan. Ini saya akan sedikit mempelajari video yang sudah kemarin
sudah kelihatan? Ini ada video dari mungkin tadi ada gangguan ya, masih belum bisa. Bentar, share video yang lain begini. Ini kan sudah selesai. Kalau mereka ada yang pernah tulis siapa terakhir? Siapa? Kan pemateri 3 kan terserah. Turunnya 3 itu bukan? 3 aja. 900 kan? bisa, Rai? Udah. Kayak jentengan itu kalau masalah yang terserah ya. Bisa aja bocor. Oke teman-teman, maaf ya nggak bisa di share videonya, mungkin terlalu besar. Jadi linknya. Jadi teman-teman, tadi teman-teman bisa membuka link video dari YouTube official dari PCIAI. Nanti ibu gurunya akan men-sharekan ya link videonya, dan teman-teman bisa subscribe maupun menonton video tersebut untuk membantu apoteker Kabupaten Tabalong ini lebih baik lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui video YouTube. Ada juga kami sudah mempunyai sebuah akun IG, silakan teman-teman juga nanti follow ya untuk perkembangan dari apoteker Kabupaten Tabalong. Nanti juga akan di-share kepada adik-adik melalui ibu guru ya. Ya, tadi sudah pemateri sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang waktunya kita sesi foto-foto lagi ya. Foto-foto lagi, silakan adik-adik aktifkan semua video atau webcam dari kamera adik-adik. Nah, acara kegiatan ini nanti akan kami share akan kami share di video YouTube, dan akan kami share juga kegiatan ini di Instagram dari PC Tabalong. Jika adik-adik yang belum follow, silakan follow, dan jika adik-adik yang belum subscribe subscribe channel dari PCIAI Kabupaten Tabalong, silakan subscribe supaya kami maju dalam bidang farmasi dan memberikan pengenalan lebih baik kepada masyarakat, karena masyarakat masih belum mengetahui secara semuanya ya, secara global bahwa apa sih apoteker. Jadi masih belum terkenal apoteker ya. Jadi tugas dari kami dan adik-adik ini membranding siapa sih apoteker itu dan tugasnya apa. Jadi jangan sampai ibaratnya tidak mengetahui
apoteker itu apa dan siapa. Kebanyakan kan masyarakat umum pada umumnya tidak mengetahui apoteker, tahunya itu tukang obat. Dan kita apoteker kan emang profesi kita seperti apoteker dan yang lebih mengerti obat-obatan. Jadi setiap profesi itu ada tupoksinya masing-masing, dokter sebagai diagnosa, kemudian apoteker sebagai yang ahli dalam bidang obat-obatan atau farmasi, perawat dalam bidang perawatnya. Oke, jadi sedikit gambaran kepada adik-adik, ya kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk membranding apoteker untuk dikenalkan kepada masyarakat ya? Karena adik-adik ini adalah calon apoteker masa depan. Kalau misalkan teman-teman sayang kalau misalkan nggak lanjut ke D3 ataupun ke apoteker ya, karena kan sudah dari SMA-nya sudah jurusan farmasi, sehingga ya saya harap teman-teman bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau sudah apoteker ya bolehlah S2, S3 terserah. Mungkin kita membangun nama apoteker itu lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke sesi foto lagi ya. Ya, ada beberapa ada yang masih belum menyalakan, silakan nyalakan itu. Kalau mau dandan dulu silakan. Kalau mau bermake up silakan. Saya beri waktu 5 menit. Kalau sudah siap, saya mulai. Teman-teman juga bisa sih langsung screenshot untuk membagikan ke media sosial, teman-teman juga bisa. Ya, sudah mulai, sudah siap atau belum? Ada juga sih sebagian yang di mana, di pertengahan maupun di awal saya juga Oke, ini sesi yang pertama dulu ya, untuk 20 orang. Ya, mulai ya. Ketua. Ya, mulai ya. Sampai ketiga. Sampai ketiga semuanya ke. Oke, kita mulai ya. 1. Senyum dulu, senyum. Boleh maskernya dilepas dulu. 1, 2, 3. Sampai torso. Oke. Terus yang kedua, slide kedua ya. Ayo adik-adik, yang maskernya boleh dilepas dulu. Bu Enggar boleh dilepas dulu maskernya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ini yang slide ketiga. Oh, cuma 2 slide aja ya. Ada yang sebagian sudah keluar, oke, nggak apa-apa. Oke, itu saja sih acara dari webinar Apoteker Guru Kamu dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Terima kasih kepada teman-teman apoteker yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih kepada adik-adik SMK Negeri 1 Murung Budak. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri mendapatkan ilmu yang barokah untuk kedepannya. Dan terima kasih kepada Ketua IAI Pak Bayhaqi Ahmad Bayhaqi Sarjana Farmasi. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mengadakan acara ini. Acara ini sangat bermanfaat sekali. Oke, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya perwakilan sebagai moderator mewakili PJIAI. Apabila ada kata-kata atau abdan yang kurang menyenangkan seperti suara atau jaringan, itu kami minta maaf karena ini kendala online itu jaringannya. Jadi saya minta maaf bila ada yang kenan ataupun dari teman-teman apoteker yang
perilaku maupun perbuatannya dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, silakan adik-adik semuanya beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa nanti subscribe ya. Rapat huru hara. Ya, Yenggar. Tara. Ya, Ibu. Susul kami ke sinilah. Kita Kemana? makan di mana? Kemana, Bu? Terserah aja. Toro Ya, terima anak kasih kepada adik-adik. belum di tapi belum kekanakannya belum keluar.